Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu bahwa agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini. Baik dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2 seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya, tidak semua orang yang mengatakan agama itu penting lalu mau hidup mengikuti aturan agama. Lebih celaka lagi kalau agama hanya sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup. Agama cuma sekedar seminar, muktamar, kongres atau tulisan besar-besar, tetapi yang tidak pernah terwujud di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Oleh karena itu, dalam rangka ikut serta memantapkan kehidupan beragama di negara yang kita cintai ini, pada pertemuan kita kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap Islam. Ayat yang saya bacakan di awal tadi merupakan surah terpendek ketiga dalam Al-Quran sesudah surah Al-Kautsar dan surah Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, demi masa sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Apabila kita dekati ayat ini, akan segera nampak di dalamnya 4 sikap seorang muslim terhadap Islam. Sikap yang pertama, seorang muslim adalah seorang yang mengimani Islam, amanu, sebagai way of life, sebagai pandangan dalam kehidupan ini. Masalahnya kemudian, bagaimana seorang muslim mengimani Islam sebagai agamanya? Pertama, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Sikap ini kelihatannya fanatik, tetapi apalagi yang harus dikatakan selain dari bahwa fanatik dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Sebab hanya dengan fanatik dalam artian itu sajalah orang konsekuen terhadap agamanya sendiri. Dan saya kira merupakan satu sikap yang wajar bahwa setiap penganut suatu agama hanya menganggap dan berkeyakinan agamanya sajalah yang benar. Oleh karena itu, kita bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama benar, bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama baik. Bagi kita, kalimat itu belum merupakan kalimat yang sempurna. Semua agama benar bagi penganutnya masing-masing. Semua agama baik bagi penganutnya masing-masing. Kalau seorang muslim sudah berkeyakinan bahwa semua agama baik, maka bukan saja tidak diajarkan, tetapi malah bertentangan dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam.
agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Selanjutnya dalam Ali Imran 85 Allah menjelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tidak akan diterima dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Perkara bahwa kita menghormati orang lain agama itu tentu, apalagi sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi menghormati orang tidak identik dengan menghormati agamanya. Satu hari, saudara-saudara, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah serombongan orang mengusung jenazah. Rasul berdiri, sahabat ikut berdiri. Ketika jenazah sudah lewat, seorang sahabat memberitahu, "Ya Rasul, yang tadi diusung orang itu jenazah Yahudi. Kenapa Tuhan berdiri memberikan hormat sampai kita juga ikut berdiri?" "Jenazah Yahudi," kata Rasul. "Iya." "Orang bukan itu?" "Ya orang, kalau orang sih." Nah, kalau kau lihat orang diusung macam itu berdiri, sudah mati sekalipun masih diberikan penghormatan. Tetapi itu manusianya. Perkara agama kita dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan juga hormat kepada kami. Persilahkan melaksanakan ajaran agama tanpa perlu menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama. Inilah sikap yang perlu ditegakkan agar kita jangan ngambang di dalam kehidupan beragama dengan memandang semua agama sama saja, semua agama benar, yang pada akhirnya kita tidak akan punya prinsip di dalam memegang teguh ajaran agama kita. Yang kedua, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agamanya adalah agama untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Nuh diutus oleh Allah cuma untuk kaumnya saja, Nabi Ibrahim pun untuk umatnya saja, Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa pun begitu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Dewasa ini saudara-saudara, kita melihat timbulnya gejala di mana orang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Islam katanya kiriman Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, solat menggunakan bahasa Arab. Nah, akibat timbulnya pemikiran semacam ini, mulai nampak gejala orang menghindarkan diri daripada Islam. Sebenarnya bahwa Arab sebagian besar memang Islam, itu harus kita akui. Tetapi bahwa Islam bukannya Arab, itu pun juga merupakan kenyataan. Perkara kemudian Quran menggunakan bahasa Arab tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab ketika itu. Tapi ini tidak berarti bahwa Quran cuma untuk orang Arab saja. Bisa kita lihat dari bukti-bukti yang ada dalam Quran itu sendiri. Pertama, tidak ada satu ayat Quran pun yang ditujukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Misalnya, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang banyak kita temukan itu, ya ayyuhan nas, wahai manusia.
digunakan kata yang bersifat umum. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tentu tidak perlu terpanggil dengan ayat ini. Lalu solat menggunakan bahasa Arab. Tentu Islam telah mengikat kita dengan akidah. Sama Allah yang kita sembah, sama arah yang kita tuju dalam menyembah, sama bacaan yang kita baca, sama bahasa yang kita gunakan. Dari persamaan-persamaan semacam itu timbul ilaqah ruhiyah, mekanisme psikis yang pada gilirannya mengikat nilai-nilai persaudaraan yang lebih erat lagi. Cobalah kalau misalnya sholat saja dibiarkan tiap orang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, itu di samping akan menimbulkan berbagai kesulitan, kontak batin tidak akan cepat terwujud. Taruhlah misalnya yang jadi imam menggunakan bahasa Indonesia. Dia takbir dalam bahasa Indonesia bukan dengan Allahu Akbar, barangkali dia akan baca Tuhan yang Maha Besar. Datang lagi yang jadi makmum dari Padang, lain lagi gaya bahasanya, bukan Allahu Akbar, dia akan baca Allah nan gadang. Datang pula kemudian saudara kita dari Jawa Barat, takbir lagi dia dengan bahasanya Gusti Allah anu ageng. Lalu paling akhir barangkali datang anak Betawi, jadi makmum dia takbir lagi pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Kalau cara sholat saja sudah semacam ini, mekanisme psikis itu kan tidak akan cepat terwujud. Jadi bahwa Arab memang Islam, tapi Islam bukannya Arab. Sama dengan logika bahwa monyet itu adalah binatang, tetapi binatang bukan monyet. Monyet cuma salah satu jenis dari sekian ratus jenis binatang yang ada di alam ini. Sebab itu mengikuti Islam tidak berarti mengikuti Arab, tetapi mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus yakin Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, dalam rangkaian mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan Islam sebagai agamanya adalah agama terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada Rasul sesudah beliau dan tidak ada agama lagi sesudah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 kita temukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagai konsekuensi daripada ini ialah bahwa jikalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, ada orang mengaku menjadi rasul, biar serbannya besar, biar jubahnya hebat, biar jenggotnya nyengser sampai ke bawah, biar bahasa Arabnya fasih, mengaku dia menjadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, kita wajib untuk tidak percaya. Ini sebagai konsekuensi bahwa kita yakin Islam agama terakhir. Yang keempat, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah batas kemungkinan. Apakah seseorang bisa mendapat ampunan Allah atau tidak? Dengan kata lain, Islam adalah batas antara sorga dan neraka. Ada orang yang tidak terlalu simpati kalau kita memvonis masalah agama dengan sorga dan neraka. Tetapi sebenarnya memang itulah hakikat daripada kehidupan beragama. Itulah terminal akhir. Agama itu masalah halal dan haram, masalah benar dan salah, masalah hak dan batil, dan pada penghujungnya masalah sorga dan neraka.
Dalam Islam artinya dalam tauhid. Dalam tauhid artinya dalam daerah kemungkinan memperoleh ampunan. Di luar Islam, di luar tauhid. Di luar tauhid, syirik. Sedangkan syirik merupakan dosa yang tidak berampun. Kita baca dalam surah An-Nisa ayat 48 yang diperkuat pada surah yang sama ayat 116. Allah menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah akan mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi yang namanya dosa, sepanjang tidak syirik, sepanjang orang tidak menyekutukan Allah, bagaimanapun besarnya dosa, masih dalam batas-batas kemungkinan memperoleh ampunan Allah. Kalau sudah di luar tauhid, jatuh kepada syirik, sudah di luar jangkauan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, empat cara di dalam kita mengimani Islam ini pada gilirannya akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai iman semacam inilah yang kita kehendaki agar kita selamat daripada kerugian seperti yang dijelaskan Allah dalam awal surah Al-Asr itu tadi. Nah, sekarang sikap yang kedua. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Islam setelah amanu, setelah dia mengimani Islam? Yang kedua, wa amilus shalihat. Seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan Islam. Sebab apa? Kita tentu maklum, iman konsepsi ideologis yang bersifat abstrak. Sedangkan amal refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai iman itu. Iman ibarat strom, tidak nampak oleh pandangan mata zahir. Kita tidak bisa melihat strom itu. Yang bisa kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh strom, baik dalam bentuk terang misalnya, suara, gema, gerak, dan sebagainya. Iman tentu saja tidak kelihatan, tapi bisa dinilai dari amal yang dikerjakan oleh orang. Artinya, kalau ada iman, tentu dia beramal. Iman mendorong manusia untuk beramal. Itulah sebabnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kata-kata amanu selalu berangkaian dengan wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk bisa hidup mengamalkan Islam, tentu harus didahului dengan mengilmui Islam. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh mengilmui Islam, maka besar kemungkinan amaliyah kita akan sia-sia adanya. Yang akan rugi tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, setelah mengimani Islam, kita berkewajiban mengamalkan Islam dengan didahului oleh pengetahuan tentang Islam. Jangan sampai seperti yang nampak banyak sekarang ini, di mana orang memandang Islam itu seperti orang buta mengenal gajah. Ini yang barangkali dalam istilah para sosiolog disebut dengan frame of reference, kacamata pandangan yang salah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Orang buta pertama datang, lapor Pak, yang namanya gajah kecil panjang seperti ular. Kenapa dia laporan macam ini? Sebab kebetulan yang dia pegang ekornya.
Datang orang buta kedua, ngotot. Salah Pak, itu tidak betul. Yang paling betul saya Pak. Kalau gajah itu Pak, kecil, besar, tipis, lebar, seperti kipas. Sebab apa? Karena kebetulan yang dia pegang telinganya. Lalu orang buta ketiga datang, lebih ngotot lagi dari yang kedua ini. Pak, dua-duanya Pak salah, tolol bin goblok. Yang paling betul itu saya Pak. Yang namanya gajah itu Pak, besar tinggi macam pohon kelapa. Sebab apa? Kebetulan yang dia pegang kakinya. Salahkah mereka? Tidak salah. Cuma datanya belum lengkap. Baru kenal ekor gajah sudah berani mengambil kesimpulan itulah gajah. Yang satu baru kenal telinga gajah sudah menarik konklusi itulah gajah. Dan yang lain baru tahu dan baru kenal kaki gajah sudah mengemukakan pendapat itulah dia gajah. Buat orang yang sudah kenal betul gajah, tentu dia ditertawakan. Bagi orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Hal semacam ini bukan saja tidak mendidik, tetapi pada akhirnya akan membingungkan orang yang belum kenal kepada gajah. Dengan kata lain, di dalam mengilmui Islam, kita harus berupaya melihat dan memandang Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, memandang dan melihat Islam dari berbagai seginya. Sehingga dengan demikian akan terbuka nuansa pandangan mata kita melihat kebesaran, kelengkapan dan kesempurnaan daripada ajaran agama kita sendiri. Nah, kalau nilai-nilai iman diwujudkan dan dibuktikan dengan pengamalan kita tentang Islam, barulah nilai iman kita itu beroleh wujudnya yang konkret di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Tanpa itu, iman cuma tinggal sekedar kata. Akidah cuma tinggal sekedar keyakinan dan fondasi yang tanpa perwujudan di dalam realita kehidupan ini. Demikian sikap yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, setelah mengimani Islam, kemudian mengamalkan Islam, seorang muslim harus mendakwahkan Islam. Tawasau bil haqqi, nasihat menasihati di dalam kebenaran. Pada hakikatnya setiap kita ini mubaligh. Setiap kita berkewajiban menyampaikan dakwah kepada orang yang belum atau kurang mengetahui suatu persoalan yang kebetulan kita lebih mengetahui tentang itu. Tidak ada masalah kita berdakwah dengan menguraikan bismillah misalnya, kalau pendengar kita kebetulan orang yang belum mengerti bismillah. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pemahaman agama. Tidak perlu harus selalu jadi mubaligh. Kalau kita kebetulan seorang pedagang, lalu dalam dunia perdagangan kita bisa memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang muslim berdagang, maka kita sudah mendakwahkan kepada orang lain bagaimana cara dagang menurut Islam. Dakwah bil hal namanya, di mana setiap pribadi muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dia harus sanggup berkata, tuan-tuan mau tahu bagaimana cara dagang menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam dagang. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara berumah tangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam berumah tangga. Tuan-tuan mau tahu bagaimana cara bertetangga menurut Islam? Lihat cara kami orang Islam bertetangga. Seorang muslim menjadi iklan daripada agamanya. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan langsung, memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana tuntutan kehidupan beragama yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang saya cintai,
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdakwahlah kamu, ajak manusia ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana. Bagaimana cara yang bijaksana itu? Baik Al-Quran maupun As-Sunnah banyak menjelaskan pola-pola kebijaksanaan dalam pelaksanaan dakwah. Kita ambil satu trik saja. Satu hari datanglah seseorang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini kalau istilah sekarang biang okem. Datang dia menghadap baginda Rasul. Sesampainya di sana dia bilang, "Ya Rasul, bagaimana? Saya ini mau masuk Islam, boleh apa tidak?" Boleh. Lalu dia mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah selesai mengucap 2 kalimat syahadat, dia berkata lagi, "Ya Rasul, saya sekarang sudah masuk Islam." Bagus. "Saya cinta Islam." Bagus. "Saya juga cinta kepada Anda ya Rasul." Bagus. "Cuma saya juga cinta kepada dosa ya Rasul. Terus terang saja saya ini suka judi, saya suka zina, dan saya senang mabuk. Dan saya belum bisa meninggalkan semua itu." Marahkah Rasul mendengar keterus-terangan orang ini? Dihardikkah orang ini oleh Rasul, "Macam apa kau, sama Islam cinta, sama dosa juga cinta?" Ternyata tidak. Mendengar keterus-terangan orang ini, baginda Rasul tersenyum. Seraya bersabda, "La ba'sa bih." Tidak apa-apalah. "Jadi kau senang zina?" "Iya." "Mabuk?" "Wah, hampir tiap malam saya teler." "Judi?" Itu lagi hobi saya." "Dan kau belum bisa tinggal semua itu?" "Belum ya Rasul." "Tidak apa-apalah. Cuma begini saja. Mau tidak kau janji dengan saya?" "Apa ya Rasul?" "Mulai sekarang kau akan meninggalkan dusta. Kau akan jadi manusia jujur, jangan bohong. Satu itu saja yang saya minta. Sanggup?" "Cuma itu ya Rasul." "Cuma itu?" Saya kira apa? Kalau cuma urusan gak bohong sih gampang lah itu. Sanggup saya." "Sanggup?" "Sanggup." "Mari berjanji." Dijabat tangannya oleh Rasul, berjanji tidak akan bohong dia. Dalam perjalanan pulang, orang ini berkata dalam hati, "Ma ashala ma talaba hadzan nabil karim." Alangkah mudahnya permintaan Rasul ini. Saya sudah berterang-terangan suka judi, suka zina, suka mabuk. Tidak disuruhnya meninggalkan semua itu, cuma diminta jangan bohong saja. Dia kira orang nggak bohong itu gampang. Padahal, saudara, Nabi Ibrahim itu satu hari pernah nangis. Allah tegur Ibrahim, "Kenapa nangis kamu ini?" Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, bagaimana saya tidak nangis? Saya ingat-ingat Nabi Adam itu dosanya cuma 1, tidak boleh makan buah khuldi, dia makan. Kau begitu murka, kau usir dia dari surgamu. Saya ini ya Allah, seumur hidup saya pernah 3 kali bohong. Bagaimana saya mengharap surgamu?" Itu yang bikin saya nangis. 3 kali seumur hidup, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim nangis. Kita ini 1 hari 17 kali bohong, nyengir aja, gak ada nangisnya.
Saudara hadirin, demikianlah orang ini pulang ke rumah dengan satu anggapan dalam hatinya bahwa apa yang diminta oleh Rasul adalah sesuatu yang mudah. Lalu hari-hari pun berlalu, berganti dengan minggu, minggu pergi, datanglah bulan. Sampai pada suatu hari ketika orang ini sedang berjalan, dia melihat seorang perempuan dengan paras yang cukup cantik. Datang syahwatnya. Rupanya orang ini termasuk kelas tegangan tinggi juga. Dibawanya perempuan itu ke dalam rumah. Hampir terjadi perbuatan zina, nyaris dia ingat janjinya. Iya, saya ini kan sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Nanti kalau saya bertemu Rasul lalu saya ditanya, kamu zina apa enggak sekarang? Saya harus jawab bagaimana? Kalau saya bilang iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Padahal saya sudah berjanji tidak mau bohong. Peranglah antara bisikan iman dan bisikan nafsunya. Ternyata kemudian bisikan iman ini menang. Tidak jadi dia lakukan perbuatan zina itu. Lain waktu dia melihat sesuatu yang indah menawan, terdetik dalam hatinya mau mencuri. Sudah dia ulurkan tangan hendak mencuri itu, ingat lagi, saya sudah janji dengan Rasul tidak mau bohong. Kalau satu hari saya bertemu beliau ditanya saya kau mencuri apa tidak, bagaimana saya harus menjawab? Saya katakan iya, tentu hukum berlaku. Kalau saya bilang tidak, artinya saya bohong. Perang lagi iman dan nafsunya. Akhirnya iman menang, tidak jadi dia mencuri. Begitulah orang ini tiap kali mau melakukan kejahatan, ingat janjinya kepada Rasul bahwa dia tidak mau bohong. Sampai akhirnya dia tidak pernah jadi melakukan berbagai macam kejahatan. Paling akhir dia datang menghadap Rasul, ya Rasul sodakta, ya Rasul Anda benar. Kenapa? Yang Anda minta cuma satu, jangan bohong. Tapi rupanya itu pokoknya ya Rasul. Saya ternyata tidak berkutik. Sampai paling akhir dia menjadi salah seorang sahabat yang terbaik dari baginda Nabi. Sebab apa? Hanya diminta meninggalkan bohong oleh Rasul. Ini pola dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul dengan cara bijaksana. Processingnya melalui tahapan yang sesuai dengan kemampuan orang. Contoh lain, satu hari datanglah seorang sahabat melapor, halaktu ya Rasulullah, wahai Rasul celaka saya ini. Ma'ahlakaka, apa yang bikin kamu celaka? Dia bilang, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan sama istri saya itu. Lalu nyelonong ya Rasulullah. Rupanya pengantin baru ini. Kata Rasul, nyelonong bagaimana? Ya nyelonong-nyelonong. Kalau memang begitu, bayar dendanya. Apa dendanya ya Rasul? Bebaskan budak. Waduh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, tidak kuat saya. Tidak kuat? Tidak kuat. Jangankan yang 2 bulan, yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana yang 2 bulan? Saya tidak sanggup ya Rasul.
Kalau memang tidak sanggup juga, beri makan 60 fakir miskin, satu orang satu mud. Ya Rasul, jangankan memberi makan 60 fakir miskin, istri saya ini di rumah 1 hari masak, 3 hari libur. Saya ini orang susah. Lagi pula saya pikir orang ini kebangetan juga, sudah melarat sama larangan kok berani. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar, keluar lagi beliau membawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau memang tidak punya apa-apa, bawa pulanglah ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apa lagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Bukan main. Akhirnya Rasul cuma senyum, beliau bilang, ya sudah, bawa pulanglah nih, beri makan anak istrimu di rumah. Sudah melanggar larangan, dapat korma pula. Pola kebijaksanaan semacam ini menunjukkan elastisitasnya watak Islamil. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu. Kita saja kan besar ini lewat tahapan. Begitu lahir kita cuma minum air susu ibu. Meningkat besar sedikit baru kita makan pisang. Lalu sudah besar lagi, agak besar lagi, baru bubur. Sudah besar betul, baru makan nasi. Lebih besar lagi, barangkali termasuk jengkol dan sebagainya. Bayangkan kalau orang begitu lahir sudah dikasih jengkol, itu tidak bijaksana kan, akan rawan akibatnya. Pendeknya, dengan dakwah cara bijaksana ini, jangan memancing ikan pakai anggur. Bagaimanapun enaknya anggur itu bukan makanan untuk ikan. Inilah makna tuntunan Nabi, khatibin nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan daya terima mereka, sesuai dengan kemampuan yang mereka sanggup melaksanakannya. Begitulah pola dakwah pertama, bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan contoh nasihat-nasihat yang baik. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang perlu berdebat, perlu berbantah, debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan dengan sentimen, tapi dengan argumen. Bukan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, tetapi untuk mencari kebenaran. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, seorang muslim harus tegak mendakwahkan Islam sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing. Ini sikap yang ketiga. Lalu sampai kepada sikap yang keempat, bagaimana seorang muslim sikapnya terhadap Islam. Yaitu yang keempat, watawasau bis sabr, bersabar dalam Islam. Setelah kita mengimani Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, pada yang keempat, bersabar dalam Islam. Sebab apa? Perjalanan mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, bukan perjalanan yang lurus bertabur bunga di kanan kirinya. Jalannya menanjak, penuh onak dan duri. Namun tidak ada perbuatan tanpa resiko. Orang yang berani berbuat harus berani resiko. Mengimani Islam ada resikonya, mengamalkan Islam ada resikonya, mendakwahkan Islam, menegakkan yang ma'ruf, menghancurkan yang munkar pun ada resikonya. Bersabar dalam Islam. Bagaimana orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar tidak lain adalah orang-orang yang kalau mereka mendapat musibah, terkena satu kesulitan, kembali kepada konsepsi dasar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan ucapan itu yang penting, tapi penghayatannya.
Kalau pada satu saat misalnya kita harus melepaskan jabatan yang kita cintai, kembali kepada konsepsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dahulunya pun ketika lahir ke dunia ini, saya tidak membawa jabatan apa-apa. Kalau satu saat kita kehilangan harta benda yang sangat kita sayangi, kembali kepada konsepsi dasar. Dahulunya pun waktu terlahir ke alam ini saya tidak membawa apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di belakang itu lalu baik sangka bahwa musibah, kepahitan dan penderitaan hidup bagaimanapun pedihnya, di belakang itu tentu mengandung hikmah. Cuma barangkali mata kita saja yang agaknya kurang terbuka untuk menelusuri hikmah di belakang itu. Lalu timbul semacam protes. Kenapa kesulitan yang datang menimpa saya? Padahal saya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Kenapa mesti kesulitan yang saya hadapi? Timbul protes dalam hati. Padahal hikmah di belakang itu tentu ada. Dan setiap muslim menghadapi bagaimanapun besarnya kesulitan, dia harus tetap husnuzon, baik sangka kepada Allah. Dengan satu keyakinan, di belakang setiap kesulitan mesti ada hikmahnya. Dahulu ada seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahatlah dia, tidur di bawah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin ini ada pohon labu. Sambil tidur-tiduran dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan ini tidak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Lalu pohon labu pohonnya kecil, pohonnya kecil, kok buahnya besar. Ah, Tuhan bukan arsitek ulung ini. Tidak adil ini. Mestinya supaya enak dilihat itu beringin yang pohonnya besar, buahnya besar sebesar buah labu. Lalu pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil sajalah sebesar buah beringin. Baru adil rasanya itu. Nah, apa yang terjadi? Rupanya Allah tidak membuktikan kebesarannya. Baru saja selesai dia berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim, katanya. Kalau begitu Allah itu benar-benar adil. Coba kalau buah beringin sebesar buah labu, lalu barusan jatuh menimpa hidung saya, rasanya sudah tidak karu-karuan potongan muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya, baru terlontar perkataan Allah Maha Adil setelah dia bertemu dengan pengalaman yang dia rasakan sendiri. Jadi di belakang segala kesulitan itu ada hikmahnya. Di belakang segala kepahitan hidup itu ada manisnya. Maka Allah membimbing kita bersabar dalam mengimani Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Konsepsi kesabaran kembali kepada satu keyakinan, semuanya datang dari Allah, semuanya pun bakal kembali juga kepada Allah. Kita bisa hidup, berbuat banyak, menjadi ini dan itu, berusaha segala macam, lantaran kita hidup. Kita hidup ini lantaran ada roh dalam jasad kita. Ruh ini pun sebenarnya kita bukan hak milik mutlak, cuma sekedar hak pakai saja. Kapan waktu diambil oleh si sang pemilik mutlak, tidak ada kekuasaan kita untuk mencegahnya. Yang paling vital macam itu pun tidak ada kemampuan kita mempertahankannya. Apalah lagi yang menempel dalam hidup seperti harta, jabatan, dan lain sebagainya. Roh saja kita sudah tidak mampu mempertahankannya.
Saudara hadirin yang berbahagia, maka keuntunganlah yang akan diperoleh bagi mereka yang sabar, tabah, ulet dan tahan uji menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dalam dia mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam. Barangkali orang bertanya, kenapa sih kok orang-orang yang beriman saja yang kelihatannya banyak sekali diuji? Nah, itulah yang masalahnya memang. Justru yang beriman yang diuji. Lagi pula kalau tidak ada imannya, yang mau diuji apanya dong? Tidak ada. Dalam logika sehari-hari jelas saja yang ulangan itu anak sekolah. Kalau tidak sekolah, kira-kira ulangan apa tidak? Tidak. Kan tentu tidak. Mau naik kelas berapa, mau sekolah saja tidak. Justru yang beriman itu yang diuji, yang hidupnya mengimani Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam. Makin tinggi kualitas iman, makin berat cobaan dan ujian itu. Sehingga Allah menjelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan amanna, kami mengimani Allah, kami mengimani Islam, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Artinya, jikalau kita sudah berani berkata saya iman kepada Allah, saya mengimani Islam dengan sepenuh keyakinan, siap-siaplah menghadapi cobaan dan ujian. Dan yang namanya cobaan ini tidak selalu yang berbentuk susah. Wa nabluukum bil khairi wasyarri, kata Allah, kami akan coba, kami akan uji kamu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jadi bukan cuma sakit cobaan, sehat juga ujian. Bukan cuma miskin ujian, kaya pun cobaan. Tidak punya uang, cobaan. Banyak uang, ujian. Tapi kan belum pernah kita dengar ada orang bilang, Pak, saya lagi diuji oleh Allah. Kenapa? Uang saya lagi banyak, Pak. Belum ada orang berkata macam begitu. Kalau sudah bangkrut, pailit, nah barulah dia merasa diuji Allah. Dan dalam kenyataan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tapi gagal berantakan setelah dia dicoba dengan kekayaan. Banyak yang ingat Allah dikala dia sakit, dan manakala dia sudah sehat Allah pun dilupakan. Ketika miskin dia hamba Allah, setelah kaya pindah menjadi hamba harta. Ketika dia orang biasa, dia hamba Allah. Naik pangkat, punya jabatan, pindah budak pangkat, budak jabatan. Tidak sesuai lagi antara ucapan dan perbuatannya. Baik, barangkali kita bercermin dari kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ini orang kaya. Iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut, jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Ah, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown, mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah ya? Iya.
Menyembah Allah. Iya. Tahu nggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini. Kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub. Beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah allazi a'tani wa akhaza minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah mulutnya sih tidak berhenti innalillah innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, haqqun bila nizamin yaghlibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat. Tapi ini merupakan processing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr. Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian 4 sikap telah saya kemukakan. Dari 4 sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal Islam, dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya bahwa nilai-nilai keimanan kita ini mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Saya kira pun pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya.
mengimani agamanya, dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya.